Aduh, gawat ini Ustaz, gawat. Apa yang gawat? Ustaz, gawat. Ini gawat Jadi panik orang ini. Aku gawat. Kenapa? Ini soalnya aku diteror sama ibu-ibu komplek. Siapa ibu-ibu komplek yang neror Mikdad? Ada Ibu Yusmia. Mikdad. Ada iya. Siapa lagi? Ada Bu Rina. Iya. Babu Ana. Pokoknya banyak banget. Mereka neror, tahu nggak neror kenapa Ustaz? Mereka itu minta doa pengundang kebaikan. Oh begitu. Iya, Gini Ustaz. aja. Sesuai requestan ibu-ibu di kompleknya Mikdad. Betul. Maka ndak usah teror Mikdad. Kita bahas aja kali ini. Kita akan membahas tentang doa-doa pengundang kebaikan. Jadi jangan teror Mikdad lagi. Yes, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Ad-Dausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, seperti biasa hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana. Apa kabar Ustadz? Baik, apalagi Semangat ya. saya sudah gemes nih. Iya dong. Semua orang minta doa karena Betul doa banget. itu adalah silahul mukminin, doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Bagaimana kita bisa menjadikan doa ini sebagai doa keseharian kita supaya kita lebih dekat kepada Allah, bukan meminta kepada manusia tapi meminta kepada Allah. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi siapin catatannya buat jamaah Siapin ya. catatannya. Masya Jadi Allah. jamaah siapkan catatan ya. Betul banget. Baik jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, pasti kita semua mau dong hidupnya penuh berkah, penuh kebaikan. Nah ternyata ada nih senjata ampuh untuk mengundang kebaikan di dalam kehidupan kita, yaitu doa. Nah langsung aja hari ini kita akan bahas dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah doa-doa pengundang kebaikan. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, setidaknya ada 73.000 lebih buruh yang terkena PHK dalam kurun Januari hingga Oktober 2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyebut, gelombang PHK ini sebagian besar terjadi pada industri padat karya yang berada di Sukabumi, Subang, Purwakarta, dan Bogor. Tingginya angka PHK disebut merupakan efek dari pandemi serta resesi ekonomi global yang mulai melanda negara-negara tujuan ekspor Jawa Barat di Eropa dan Amerika. Masya Allah, tabarakallah, senang rasanya buat kita semua ini senantiasa diberikan informasi, tapi informasinya yang mengembirakan. Tapi tadi informasinya sesuatu yang tidak mengenakan. Sehingga banyak orang nih minta doa supaya diberikan kemudahan, segala kemudahan dan kebaikan. Jadi mudah dan baik. Betul banget. Nah, Ustadz terutama nih ya, di dalam hidup itu ada yang paling fundamental, yang paling dasar banget, yaitu kata nenek saya, fundamental itu apa? Nenek-nenek lagi nonton nih. yang paling dasar, yang paling hal-hal seperti fundamental itu artinya dasar. Iya. Ngomong aja dasar, Jadi hal-hal yang seperti yang paling kita resahkan, kegelisahan terutama baik itu laki-laki atau perempuan, yaitu masalah pekerjaan dan jodoh. Nah, ini karena pembahasan tema kita adalah masalah pengundang kebaikan. Nah, ada nggak sih doa pengundang kebaikan dalam hal pekerjaan dan jodoh agar dilancarkan dan dipermudahkan? Kalau saya bahas berarti Mikdad lagi menyinggung saya. Kok menyinggung? Ada jodohnya? Aduh, ya Allah, ya udah deh kalau gitu saya lempar ke Ustaz Sam dulu. Yang pertama ya Ustaz ini ya. Ustaz Sam, mohon penjelasannya nih mengenai jodoh dan pekerjaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habibullah, Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita tidak pernah mengucapkan hamdulillah, saya memuji Allah. Kenapa? Menghilangkan sayanya di situ. Karena Allah tidak butuh kita.
Langsung alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, bukan saya memuji Allah. Kenapa? Karena Allah tidak butuh saya. Allah tidak butuh manusia. Allah tetap terpuji meskipun kita tidak memujinya. Maka alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah atas segala keadaan. Maka ketika ditanyakan, adakah doa untuk hal-hal yang sangat mendasar ini, yaitu tentang pekerjaan dan jodoh. Betul. Ternyata kalau kita melihat dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, ada seorang nabi yang lebih banyak namanya disebutkan dibanding Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Banyak ayat-ayat tentang Nabi Musa alaihissalam karena memang kisahnya sangat menarik dan bagus sekali untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya. Di antaranya ketika Nabi Musa alaihissalam ada satu kasus di Mesir ketika berhadapan dengan pengikut Firaun. Maka Nabi Musa alaihissalam secara tidak sengaja mendorong seorang daripada pengikut Firaun ini, akhirnya mati, ya, meninggal dunia di tempat. Lalu Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan Mesir menuju kota Madian. Pada saat ia kabur meninggalkan kota Mesir, pada saat itu namanya orang kabur, nggak mungkin bawa harta, nggak mungkin bawa apa-apa gitu ya. Subhanallah, Nabi Musa membawa dirinya saja serta pakaian yang ada dalam tubuhnya, maka subhanallah pada saat itu nggak punya apa-apa. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil faqal. Lalu Nabi Musa tibalah di suatu tempat yang namanya kota Madian. Setibanya di sana Nabi Musa alaihissalam beristirahat di bawah pohon yang rindang sembari memohon kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat butuh bantuanmu. Saya sangat fakir ya Allah. Nggak ada apa-apa saya punya ini ya Allah. Tapi saya mengharapkan bantuanmu ya Allah. Apa bantuan yang Allah kirimkan kepada Nabi Musa pada saat itu? Tiba-tiba Nabi Musa AS melihat dua orang wanita yang hendak meminumkan kepada ternaknya. Namun ternyata mereka tidak bisa masuk ke dalamnya karena banyak laki-laki yang berkumpul. Pada saat itu keadaan kota Madian sedang tidak baik-baik saja. Kalau ada seorang wanita biasanya diperkosa di jalan. Maka mereka tidak berani untuk minumkan ternaknya. Nabi Musa AS melihatnya lalu membantu mereka berdua. Lalu ternyata atas bantuan Nabi Musa AS ini keduanya bercerita kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya menawarkan kepada Nabi Musa pekerjaan serta menikahi anak wanitanya. Subhanallah. Lihat apa hikmah yang kita ambil. Ketika Nabi Musa berdoa, Allah tidak langsung mengirimkan bantuan, tapi Allah mengirimkan orang yang akan dibantu. Subhanallah. Artinya banyak orang merasa dirinya sedang krisis lalu tidak mau bantuin orang lain. Padahal bisa jadi ketika kita dalam butuh bantuan Allah, Allah menginginkan kita membantu orang lain dulu. Ketika kita sudah bantu orang lain, maka bantuan Allah akan datang kepada kita. Kita sama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya sangat butuh bantuanmu karena saya benar-benar fakir. Wallahu ta'ala a'lam. Waduh, Masya Allah, belajar dari kisahnya Nabi Musa berarti di saat kita tidak punya apa-apa itu berarti saat yang tepat untuk kita membantu orang lain ya? Justru membantu orang lain. Bisa Masya saja Allah. itu yang dipandang Allah lalu Allah membantu kita tanpa tidak pernah kita duga sebelumnya. Subhanallah. Waduh, karena kalau nggak bisa ngasih materi, kita masih punya tenaga. Betul, ya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, atas ilmunya, Masya Allah. Baik jamaah Islam Tindak, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Maulana nih. Ustaz izin bertanya nih. Apa itu? Allahu Akbar. Apa yang kau tanyakan, Mikdad? Kayak ibu-ibu saja yang tadi request. Iya. Nah, tapi ini yang pertama nih, saya ingin belajar dari kisah Rasul dulu Kisah nih. Rasul. Katanya di zaman Nabi Muhammad SAW itu, Muhammad. katanya Nabi itu selalu bahagia. Oh, Padahal seperti yang kita tahu bahwa Nabi itu punya juga cobaan, diuji juga sama Allah gitunya. Maksudnya hidupnya juga tidak bergelimang harta, tapi ternyata kok bisa Nabi itu bahagia gitu. Nah, makanya yang pengen saya tanyain, ada nggak sih doa yang selalu dibacakan para Nabi untuk memohon kebaikan di dalam hidupnya? Nah, ini mohon penjelasannya Guru, makasih, silakan. Masya Allah, terima kasih banyak, Mikdad. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, kepada semua yang nonton Islam Tindak pagi hari ini, mantengin, kita niatkan ini jadi majelis supaya kita mendapatkan keberkahan. Amin. Dan menarik sekali karena ada doa yang diamalkan, yang bisa dibaca supaya kita mendapatkan kebaikan meskipun kita berada dalam kesulitan. Sekali lagi, berdoa dari keburukan, justru keburukan itu jadi pembelajaran. Tahu nggak kenapa Nabi meninggal ayahnya? Kenapa Nabi meninggal ibunya? Mau tahu?
Mau tahu? Jadi sebaiknya atas masalah apapun yang menimpa kita, justru kita mengambil kebaikan dari masalah itu. Makanya ada kata syukur. Syukur itu adalah memfungsikan atas apa yang Allah berikan pada kita. Bisa jadi sesuatu keburukan itu menjadikan kita bisa lebih lebih bangkit. Lebih bangkit. Kemarin kita 2 tahun kita dapat pandemi, apa hikmahnya? Hikmahnya kita belajar bersih. Belajar jaga jarak, belajar untuk lebih akrab sama keluarga. Ada doanya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika min syarri kulli ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Mohon maaf, satu hal buat kita, silakan kita simak apa makna di baliknya. Ketahuilah, ya Allah, aku memohon. Sekali lagi, ya Allah, aku memohon padamu kebaikan dari atas apa yang engkau berikan padaku. Masya Allah. Tahu nggak ada doa? Apa tuh Ustaz? Habib, maaf ya. Iya, siap. Aku punya doa. Apa? Mudah-mudahan bisa jadi catatan. Amin, amin. Siap. Setiap saya datang ke satu tempat, saya doanya seperti ini. Apa, Ustaz? Ya Allah, berikanlah aku kebaikan yang ada di tempat ini. Masya Allah. Dan jauhkanlah aku dari keburukan dari apa yang ada di sini. Waduh. Begitu saja. Baik Ustaz, terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ini. Nah, alhamdulillah nih. Berarti Sudah gimana, Ustaz? 2 doa. Sudah 2 ya? Doa pengundang kebaikan yang pertama Betul. supaya dapat kemudahan. Yang kedua kebaikan yang ada dalam keburukan. Betul. Tapi yang ketiga ini, Nah, yang mau tahu? ketiga. Mau tahu ya? Silakan. Langsung kita ke Habib Abdullah. Habib Afwan izin bertanya Siap. nih. Aku pengen Siap. tahu nih dari Habib nih. Siap. Apakah ada doa pengundang kebaikan untuk di akhir amalan? Nah, ini penting banget nih, mohon penjelasannya Habib. Masya Allah. Silakan Habib. Siap. Mohon izin Bang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan agar kita selalu memohon kepadanya. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita diberikan kesempatan yang mahal ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengundang kita sebagai hambanya. Allah mempersilahkan kita untuk mengadahkan tangan kepadanya. Dan Allah persilahkan hati kita khususnya untuk menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah prosesornya ibadah. Bagaimana mau melihat kualitas penghambaan kita? Lihat bagaimana cara kita berdoa. Kalau kita berdoa khusyuk, kalau kita meyakini bagaimana pertolongan dari Allah, maka insya Allah kita telah menjadi hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam doa perlu kehusyuan, perlu ittirar, perlu benar-benar kita merasa pertolongan ini hanya datang dari Allah. Dan juga di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada doa yang mana kita minta agar amalan-amalan kita ditutup dengan kebaikan, yaitu Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Rabb, perbaiki daripada segala akhir daripada amalan kami. Akhir amalan, karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita ini bagaimana akhirnya? Kalau mau lihat amalan kita bagus apa enggak, hidup bagus apa enggak, lihat terakhirnya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Makanya orang itu kalau dilihat walaupun dia kehidupannya bejat, jangan suudzon. Jangan sampai kita suudzon ngelihat orang kadang-kadang mohon maaf enggak ada kebaikannya dan lain sebagainya, kita tetap berhusnudzon. Mudah-mudahan Allah rubah, Allah berikan hidayah kepada dia dan Allah jadikan beliau orang yang baik. Dan juga jangan kita terlalu pede. Kita udah berbuat baik, kita udah nyumbang, kita udah ini, kita udah ini. Jangan. Ingat di akhir umur kalau Allah rubah kita menjadi orang fasik, waliyadzubillahi ta'ala. Makanya Rasulullah ngajarkan doa ini, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaiki segala daripada akhir ending daripada perkara-perkara kami. Dan wa ajirna, dan tolonglah kami ya Allah, bebaskanlah kami ya Allah dari kecelakaan, min khizyid dunya, daripada sialnya dunia ini dan daripada azab siksaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita menjadi hamba-hamba terbaiknya, hamba-hamba yang selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan
setiap amalan kita ditutup dengan kebaikan-kebaikan dan dilanjutkan oleh keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Barakallahu fikum. Masya Allah, Ya, Habib, luar biasa ya doanya ya. Iya. Memang yang paling penting itu di akhir, jadi kita nggak boleh putus asa ya. Ending. Endingnya. Semuanya kan kalau film juga kita lihat endingnya bagus Masya apa Allah, enggak gitu iya. kan, benar. Karena Allah itu maha pemaaf ya, Nah. maha memberikan hidayahnya, Nah, Masya Allah. kita berharap mudah-mudahan ini yang nonton Islam itu indah diampuni semuanya oleh Allah Amin, Subhanahu wa amin. taala dan menjadi orang yang beruntung di dunia wal akhirat. Wasilah daripada menyaksikan taklim di Islam itu Indah. Baik, guru-guru izin nih ada pertanyaan dari jamaah. Ini menarik sekali nih pertanyaannya nih. Iya. Iya. Coba baca. Coba kita Silakan, bacakannya bersama-sama ya. Ini pertanyaan melalui Instagram dari @panji_rebusair. Assalamualaikum Kak Mikdad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya adik cewek nggak? Atau temen cewek? Nah, lo. Bisa kali dijodohin gue bang sama adik atau temen lo? Waduh. Allah. Sebenarnya sih adik cewekku ada, tapi adik cewekku udah nikah. Nah, lo mau Lah, apain? ilah. Nah, paling aku pikir-pikir dulu, temanku banyak sih yang jomblo, tapi aduh kayaknya nggak jauh-jauh dari sini, ada di sekitar sini. Apanya? Tapi Siapa nih? yang jomblonya. Siapa nih? Tapi Siapa nih? sebelum kita Siapa bocorin, nih? Beb tahan dulu Siapa Beb. nih? Kita Siapa nanti nih? kasih taunya setelah yang satu ini deh. Tetap di Islam Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Maulana kenapa berdiri?